Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di serba-serbi Microsoft Office dan SPSS Official Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel sederhana di aplikasi SPSS. Membuat tabel itu penting, salah satu cara untuk menampilkan data di samping lewat grafik. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum. Baik, di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menampilkan data dalam bentuk tabel, dan tabelnya itu dibuat pakai aplikasi SPSS. Kalau biasanya kita membuat tabel itu pakai Microsoft Word atau Microsoft Excel, nah kali ini kita gunakan SPSS. Dan itu lebih praktis, lebih mudah, dan komputasinya, proses kalkulasi, jadi penghitungan datanya cepat. Jadi kita tinggal drag and drop saja gitu ya. Kita lihat, kita mulai. Kita siapkan dulu datanya. Ya, untuk latihan ada dua data yang akan saya siapkan, itu data nilai dan data tutor. Anda nanti cukup copy paste saja gitu ya. Jadi datanya copy pastekan. Oke, saya hapus dulu yang ini. Tapi yang perlu diperhatikan sebelum di copy paste, Anda sebelum melakukan copy paste data ke SPSS, pastikan semua tipe datanya itu numerik. Jadi kalau data ini nih, data yang ini nih, data yang ada di hadapan Anda, mulai dari variabel NIM sampai variabel nilai, sekarang Anda langsung copy paste langsung. Itu untuk data-data nama, jurusan, fakultas, dan baki, lalu tutorial, dan ini itu akan terbaca sebagai string, sehingga nanti kita tidak bisa melakukan operasi matematika di SPSS. Makanya sebelum mengkopikan data, pastikan data-data ini, kecuali data nama, data-data yang sifatnya data yang tadi variabel kualitatif, itu rubah dulu jadi variabel kuantitatif atau data yang tipe numerik. Nah, ini pakai kategori. Jadi untuk jenis kelamin P rubah jadi 1, L rubah jadi 2. Nah, pengisiannya bisa manual gitu ya. Kita buat kolom satu lagi, jadi nanti Anda kopinya di sini. Nah, kalau untuk misalkan ini tinggal kopikan saja langsung. Kalau ini ya di sini. Nah, tinggal kopikan saja di sini. Tapi untuk jenis kelamin, nah itu kita rubah P jadi 1, L jadi 2 itu pakai fungsi VLOOKUP gitu ya. Saya akan contohkan dua variabel, nanti Anda lakukan sisanya ya. Oke, kita praktekkan langsung. Sama dengan VLOOKUP, dan saya pernah menunjukkan praktek fungsi ini di beberapa video sebelumnya. Anda coba tonton ya. Lookup value-nya, jadi sel yang dijadikan referensi untuk merubah data P jadi 1 atau L jadi 2. Nah, ini ya, mulai dari D4. Untuk bahas itu. Lalu tabelnya, tabel yang berisi tentang P itu 1, L itu 2. Nah, disorot blok seperti ini, lalu kunci dengan F4. Lalu kolom data P-nya jadi 1 ada di kolom 2, atau L jadi 2 ada di kolom 2. Ini kolom 1 di kolom 2. Jadi ini ketik 2. Sama dengan ininya false. Tutup. Nah, jadi Irma itu jenis kelaminnya 1 karena jenis kelaminnya perempuan. Ini ya. Oke. Kita kopikan sampai muncul tanda plus seperti ini hitam. Lalu klik 2 kali. Klik. Nah, copy. Untuk jurusannya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya di E4. Tabelnya ada di 9 sampai 14, P14, lalu kita kunci dengan F4 $ gitu ya.
lalu indeks ada di kolom kedua, lalu kita ketik false, enter. Lakukan seperti yang tadi. Oke, kenapa di Irma sampai ke Fatimah itu 1? Karena Irma sampai Fatimah itu jurusannya pendidikan fisika, begitu ya. Sehingga nanti kalau sudah dilakukan semuanya, datanya hasilnya seperti ini. Nah, sampai ada 220 data ya, 220 sisa. Nah, ini yang dikopikan. Jadi mulai nim blok copy. Tapi sebelum dikopikan, kita lihat dulu di SPSS-nya. Nah, ini ya. Pastikan nanti Anda tuju dulu variable view. Jadi buat dulu variabelnya di sini gitu ya. Oke, saya sudah buat. Contohnya seperti ini. Nilai. Nah, ini variabel. Ada 12 variabel. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan, jadi dari 12 variabel ini tipenya satu string untuk nama, yang lain tipenya numerik. Kebanyakan kategorical gitu ya. Untuk width-nya yang lain biarkan 8, khusus untuk nim 10, karena memang mungkin karakternya nim itu sebetulnya ada 7, 8 juga sudah cukup sih ini, tapi 10 aja untuk keseragaman. Untuk nama, karakter yang kita diizinkan untuk yang pertama adalah 40. Artinya kalau ada nama yang karakternya itu lebih dari 40, di karakter ke 40 akan terpotong otomatis. Ini label diisi sesuai dengan keperluan. Untuk value ini diisi untuk yang kategori saja, mulai dari gender, guru, variabel jurusan, fakultas, baki, tutorial, dan nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini ada 9 kategori, 1 untuk A, 2 untuk A-, dan seterusnya ya. Untuk kelulusan tutorial hanya 2, lulus tidak lulus. Untuk nilai baki 4, TM, TT, TD, TPD. Untuk fakultas ada 4 gitu ya. Untuk jurusan ada 6, dan untuk jenis kelamin ada 2. Hal lain terkait skala pengukuran dari variabel, Anda tonton lagi di video yang sudah saya buat terkait variabel nominal, variabel tipe data gitu ya. Variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Untuk di SPSS, interval rasio digolongkan ke satu variabel, yaitu scale. Bahasa sederhananya, kalau nominal dan ordinal itu variabelnya untuk nominal itu variabel kuantitatif gitu ya, kualitatif untuk nominal, sementara variabel ordinal dan scale itu tipenya kuantitatif. Oke, nah kalau sudah variabel beres, baru kita masuk ke data view. Nah, kita kopikan di sini, tapi pastikan kursornya di sini. Gitu. Begitupun ketika Anda nanti data yang kedua ya, untuk data tutor ini, gitu ya, Anda rubah dulu seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini yang dikopikan, dan nanti di SPSS Anda akan dapat data seperti ini. Nah, gitu ya, ini variabelnya, ini data view-nya. Nah, oke. Sekarang data siap untuk dijadikan tabel. Kita mulai dengan data tutor aja ini ya. Oke. Kita buat tabel sederhana dulu. Nah, di SPSS itu fasilitas tabel ada di menu Analyze gitu ya. Dan ketika kita akan membuat tabel di SPSS, secara umum itu ada 2. Bisa dengan custom table, bisa dengan multiple response. Apa bedanya table multiple response dengan custom table? Bedanya tergantung dari tipe respon dari gimana saya menjelaskannya? Tergantung dari variabel data yang kita gunakan, apakah variabelnya itu responnya tunggal atau responnya multiple gitu ya. Apa bedanya? Misalkan begini, misalkan ini variabel gender.
Kalau gender itu kan tipe variabelnya single respon. Kenapa? Karena responden ketika ditanya jenis kelamin, dia kan jawabannya hanya satu. Nggak mungkin dalam waktu yang sama dia menjawab jenis kelamin laki-laki, perempuan, nggak bisa. Jadi responnya itu, variabel gender itu membutuhkan responnya cukup satu. Usia juga sama. Berapa usia Anda? Nah, satu kan jawabannya. Fakultas apa? Satu. Rekrutmen berapa kali Anda kita lihat dulu ya ininya, tampilkan dulu datanya. Nah, rekrutmennya Anda dulu di rekrutmen tutor dari binder, dari umum, atau dari seleksi umum, atau dari SPAI misalkan. Nah, itu kan satu respon. Tapi kalau begini, selama 3 tahun terakhir, selama jangan 3 tahun atau ya, sebulan terakhir, sholat sunat apa yang Anda lakukan? Nah, itu kan multiple responnya. Jawaban itu bisa satu sholat sunat, misalkan sholat sunat rawatib, sholat duha, sholat tahajud misalkan ya. Nah, itu multiple respon. Atau misalkan selama 5 tahun terakhir jasa tur apa yang Anda gunakan untuk umroh. Nah, kalau dia setiap tahun umroh, berarti kan dia akan menjawab 5 gitu. Dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau variabel itu berasal dari data yang single respon, nah itu cukup pakai analyze table. Tapi kalau variabelnya berasal dari multiple respon, itu tidak bisa pakai table, custom table, buat table, tapi harus pakai multiple respon. Nanti multiple responnya di define dulu di sini gitu. Nah, nanti di video berikutnya. Kayak kita langsung saja, karena ini semuanya single, dari single respon kita gunakan table, custom table. Oke. Nah, Anda lihat nanti kalau ada menu pop up, karena saya sudah mematikan, Anda klik saja, kalau tidak salah yes gitu ya. Nah, nanti Anda akan muncul seperti ini. Ini variabel-variabel di file nilai ya. Oke, misalkan tujuannya itu Anda ingin menyajikan data tentang level tutor, misalkan ya, level tutor berdasarkan sumber rekrutmen. Nah, tinggal begini saja, level tutor ini dijadikan kolom. Nah, diklik dulu ini, lalu drag di sini sampai tanda begini nih. Nah, lalu untuk kelompok tutornya di baris, enter. Nah, gitu. Nah, ini jadi kita ingin rekap kelompok tutor, rekap level tutor berdasarkan kelompok tutor. Nah, untuk menamakan data table itu di sini, di title ya, rekap kelompok tutor berdasarkan level tutor. Nah, untuk di caption, misalkan ini sumber tabel itu divisi tutor. Nah, misalkan gitu. Bahkan kita juga bisa misalkan ini ingin mencantumkan data tanggal tabel itu dibuat, tinggal klik di sini, waktunya dan seterusnya, bebas. Kayak ini diabaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, klik OK. Nah, sedang proses. Nah, rekap tutor berdasarkan level tutor. Nah, di sini bisa lihat kelompok tutor binder. Untuk tutor yang mentutor di peserta binder, itu dia ada 15 tutor yang levelnya mula, ada 3 tutor yang levelnya madya, ada 1 tutor yang levelnya utama. Untuk yang tutor di peserta umum ada 16 orang yang levelnya mula, 23 orang yang levelnya madya,
2 orang yang levelnya utama. Nah, gitu ya. Oke, kita contoh lagi yang lain. Misalkan kita ingin balik lagi ke datanya, kita ingin menampilkan berapa kelompok tutor, ini ya, kelompok tutor berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita analyze, tabel, custom. Nah, ini kita reset dulu, alt tab. Nah, jadi kita ingin menampilkan apa tadi itu, kelompok tutor. Jadi apakah kelompok tutor, misalnya kita lihat ya, nah, kelompok tutor berdasarkan jenis kelamin. Ini kelompok tutor berdasarkan jenis. Jadi untuk tutor binder ada berapa pria, untuk tutor umum ada berapa pria. Nah, rubahnya di sini. Rekap kelompok tutor berdasarkan jenis kelamin. Tuh, ini masih divisi tutor. Oke, kita masukkan tanggalnya. Oke. Nah, ya, rekap kelompok tutor berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada untuk tutor binder itu laki-lakinya ada 7, perempuannya ada 12. Untuk tutor umum laki-lakinya ada 13, perempuannya 28. Jadi tutor umum itu lebih banyak perempuan, tutor umum dan tutor binder itu lebih banyak perempuan. Jadi laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini mau di copy ke Word, tinggal klik kanan. Ini klik dulu gini, lalu klik kanan, copy, Anda buka Word, paste sini. Nah, ini tabelnya sudah ada. Nah, gitu ya. Nah, itu cara membuat tabel dengan ini. Oke, satu lagi kita praktek data yang satu lagi ya. Nah, data yang ini, nilai. Baik, misalkan kita ingin menampilkan data tentang nilai baki dan tutorial mahasiswa berdasarkan jurusan, misalkan jurusan dan gender. Nah, ini kita lebih kompleks lagi, table, custom table, lalu kita pilih yang ingin ditampilkannya data. Jadi data yang ingin ditampilkan itu ada di posisi kolom baca Quran dan kelulusan tutorial. Nah, sini sampingnya. Oke, berdasarkan jurusan dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin posisi jangan seperti di kotaknya ya, kotak merahnya nih, tapi di depan ini. Nah, seperti gini, baru lepas. Oke, lalu untuk titlenya rekap nilai baki dan tutorial mahasiswa berdasarkan jurusan dan jenis kelamin. Captionnya misalkan ininya, data ini diperoleh dari Koordinatoriat MKUPAI Departemen Pendidikan Umum FPIPS. Datanya dibuat, tanggalnya ditampilkan. Nah, setelah itu oke. Nah, kita nunggu. Nah, lihat ini kita sudah langsung bisa lihat ya. Kita langsung bisa melihat jurusan pendidikan fisika untuk kemampuan baca Qurannya. Jadi cara membaca datanya nih. Untuk mahasiswi pendidikan fisika itu
paling banyak baca Qurannya itu tingkat terampil dibandingkan yang lain. Dibandingkan laki-laki itu perempuan untuk lebih banyak tingkat terampilnya. Untuk IPSI itu perempuannya yang tingkat terampil ada 28 orang. Jadi semua perempuan itu levelnya tingkat terampil, sementara laki-laki 3 orang tingkat terampil, 1 orang tingkat dasar. Nah, untuk kelulusannya misalkan ya di bahasa Korea itu semuanya lulus tutorial, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada yang tidak lulus ya, semuanya lulus tutorialnya. Untuk bahasa Korea tapi ada yang TPD itu ada 2 orang di jurusan bahasa Korea, 5 orang di jurusan otomotif, itu pun laki-laki dan seterusnya. Nah, itu datanya ya. Nah, mau kopikan ke Word tinggal klik ini, klik kanan, copy, langsung masuk ke Word. Oke, kita ini mas dulu. Nah, ini baru. Ini data yang tadi copy di sini, paste. Nah, ini. Nah, jadi ini data. Oke, ini bisa disesuaikan, berarti nanti layoutnya itu orientasinya ini landscape. Nah, supaya kelihatan. Nah, itu ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini rekap nilai baki dan tutorial masnya berdasarkan jurusan dan jenis kelamin. Itu ya. Saya kira itu saja untuk video pertama kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.